Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, semoga sehat selalu. Hari ini saya coba sampaikan kembali materi 2 minggu lalu ya, tentang analisis regresi linear berganda. Di mana analisis regresi linear berganda ini adalah mungkin tahapan akhir gitu ya. Teman-teman melakukan proses untuk mengolah data sehingga itu menghasilkan sebuah hasil atau sebuah keputusan atau sebuah informasi bahwa apakah penelitian kita ini diterima ya atau berpengaruh atau tidak gitu. Baik, ini 2 langkah yaitu analisis deskriptif kemudian uji asumsi klasik ini sudah kita lakukan ya. Teman-teman sudah melakukan ini, jadi saya anggap semuanya aman. Nah, untuk uji asumsi klasik ya itu merupakan salah satu syarat ya. Jadi kalau syaratnya belum terlewati itu tidak bisa masuk ke regresi linear berganda. Jadi saya anggap uji asumsi klasik ini teman-teman sudah melewatinya. Lalu kita akan melakukan namanya uji regresi linear berganda atau sederhana. Ya. Nah, kemudian di uji regresi linear berganda selanjutnya teman-teman itu akan melakukan uji T ya. Uji T atau uji signifikansi. Ini bisa dilihat dari bab 3-nya. Coba dicek apakah teman-teman menggunakan uji T atau uji signifikansi. Lalu ada uji F ya. Uji F, kemudian ada juga bisa teman-teman melakukan namanya uji apa saya lupa ya, tapi di situ kita akan melihat R square-nya gitu. Ya, baik. Nah, ini mohon maaf ini saya tidak bisa pindah ke tampilan lain ya. Jadi saya coba copy paste saja langsung di sini hasil dari regresinya. Karena saya yakin teman-teman juga sudah bisa ya melakukan uji regresi, yaitu kemarin juga sudah teman-teman lakukan. Jadi untuk melakukan regresi itu teman-teman siapkan dulu datanya tentu saja ya, lalu klik. Jadi teman-teman silahkan nanti klik analyze ya, lalu regression, analyze, kemudian pilih regression ya. Setelah pilih regression, kemudian teman-teman pilih linear. Nah, setelah itu di OK saja atau continue gitu ya, tidak perlu klik yang lain-lain lah. Tapi sebenarnya ini sudah dilakukan ketika teman-teman melakukan uji asumsi klasik. Ya. Oke. Nah, setelah keluar outputnya ya, outputnya akan keluar itu ada sekitar 3 ya. Ada ANOVA-nya, ada koefisien A-nya, kemudian ada model summary-nya. Ya. Nah, di sini ceritanya saya sedang meneliti tentang pengaruh profitabilitas intelektual kapital terhadap nilai perusahaan. Ya. Jadi ada 3 variabel, yaitu variabel X1, X2 dan variabel Y. Nah, ini ada artinya angka ini gitu ya, dan angka-angka ini yang teman-teman harus perhatikan. Nah, poin mana saja yaitu kita akan melihat dari sisi koefisiennya ya, konstantanya di bagian B ya, ini B ya, betanya. Lalu uji T di sini bagian uji T, kemudian uji signifikansi ada di sini. Begitu. Nah, langkah berikutnya setelah teman-teman membuat atau melakukan proses di SPSS ya, lalu teman-teman silakan copy paste outputnya ke Microsoft Word sehingga hasilnya seperti ini. Langsung saja diklik kanan, copy, langsung paste. Nah, kita akan membuat yang namanya persamaan regresi ya. Nah, ini persamaan regresi. Ini saya hapus dulu deh. Jadi persamaan regresi ini rumusnya seperti ini ya.
A plus B1 X1 plus B2 X2 tambah BN kali XN tambah E. Ini error gitu. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan data kita tidak sempurna gitu ya. Tapi ini bisa diabaikan. Nah, untuk A ya. Oke. A ini yang mana sih gitu ya. Nah, untuk A ini kita akan ambil dari konstantanya. Konstan, ya, namanya konstan itu kan tetap ya, nilainya tetap. Jadi konstantanya itu untuk A, jadi nah, A-nya kita akan tulis dari konstantanya, yaitu 43,787. 43,787 ya. B1-nya yaitu beta 1-nya itu 0,236 ya. 0,236 kali X1. Kemudian B2-nya adalah 0,2 0,286 ya. Nah, ini untuk P2 kali X2 BN ini kita bisa hilangkan saja sehingga didapatkan persamaan regresinya adalah seperti ini ya. Y sama dengan 43,78 ditambah 0,3236 kali X1 tambah 0,286 kali X2. Artinya apa sih? Nah, ini ada artinya nih ya. Jadi saya sering menjelaskan, saya sering menyampaikan bahwa tujuan dari regresi itu adalah untuk memprediksi ya, memprediksi dari persamaan itu kita bisa melihat nih arahnya atau hasilnya bagaimana. Kita bisa memprediksi di variabel Y-nya gitu. Ya, karena kita mencari nilai perusahaan, kita akan bisa memprediksi nilai perusahaan itu berapa sih gitu. Nah, dari sini ya teman-teman bisa menjelaskan bahwa Y sama dengan 437. Nah, ini tuh ada artinya persamaan ini. Ya. Persamaan ini ada artinya. Jadi kalau misalnya kita coba gambarkan dengan kurva gitu ya. Jadi sebenarnya kurvanya itu akan membentuk sebuah garis. Ya, di mana garis ini insert. Nah, jadi dia akan membuat sebuah garis. Dia akan bisa memprediksi arah jalan dari garis ini, dari persamaan ini. Ya, maksudnya gimana? Karena penelitian kita ini bercerita tentang bagaimana pengaruh profitabilitas, ya, pengaruh profitabilitas, kemudian intelektual kapital terhadap nilai perusahaan. Ya. Nah, artinya ketika X1 diasumsikan 0 ya, dan X2 kita asumsikan juga 0, maka Y sama dengan 43,787. Artinya apa sih? Jadi kalaupun misal teman-teman nilai profitabilitasnya itu adalah 0 gitu ya. Nilai profitabilitasnya 0, nilai
IC-nya juga 0, jadi nggak ada gitu ya, profitabilitas nggak punya, kemudian intellectual capital juga nggak ada, ya 0, maka yaitu nilainya akan tetap 43. Jadi kalau perusahaan itu dia nggak punya profitabilitas, dia nggak punya nilai perusahaan, maka nggak punya IC, intellectual capital, maka nilai perusahaannya itu nilainya sekian, gitu, ya. Atau lagi bisa misal, kalau misalnya saya juga punya penelitian dengan angka yang sama, misalnya punya penelitian pengaruh iklan, kemudian influencer terhadap penjualan, ya. Bagaimana pengaruh iklan influencer terhadap penjualan? Nah, kalau misalnya dengan angka regresi yang sama gitu ya, kalau misalnya iklannya nggak ada, influencer juga nggak ada, ya, maka penjualan itu akan tetap sekian. Satuannya apa? Bisa jadi pieces misal gitu ya, bisa rupiah ya atau dolar gitu. Nanti disesuaikan dengan mencari variabelnya bagaimana, begitu. Jadi kita bisa memprediksi nih penjualannya, walaupun dia nggak punya iklan, kita bisa memprediksi kalaupun dia tidak punya influencer, penjualannya tetap akan nilainya sekian, 43,78 gitu. Ya, jadi di sini nih bisa kita gambarkannya. Ya, kalaupun misal ini variabel, nah ini nih titik ini adalah titik 43,78 nih. Jadi di titik yang vertikal ini ya. Nah, dia mulainya dari 43. Jadi kalaupun misal di sini ada penjualannya, iklannya 0 gitu ya. Di sini kan 0 ya, mulai titik 0 nih. Dia penjualannya akan tetap 43. Walaupun misal si profitabilitasnya 0, itu nilai perusahaannya akan mulai dari sini, dari nilai 43,787 gitu. Nah, kemudian gimana caranya supaya kita pengen nilai perusahaannya naik? Nah, ini kan terlihat nih. Ya sudah, kita tambahkan saja. Ya, kita akan asumsikan variabel X ini naik satu satuan. Satu satuan ini, misal kalau misalnya profitabilitas, kita coba naikkan satu satuan dari profitabilitas itu gitu. Ya, misal per 1 juta kah atau per 1 dolar kah misal gitu ya. Nah, ini sesuai dengan bagaimana kita mencari variabelnya. Sehingga ketika diasumsikan X1 itu adalah naik satu satuan, misalnya kita kalikan 1, maka nilai perusahaannya akan naik sebesar ya 0,236 ya. Jadi kalau misalnya jika X1 naik satu satuan atau kita tambahkan satu satuan, maka nilai perusahaan ya akan naik sebesar 0,236 itu ya. Jadi itu penjelasan dari persamaan regresi. Silakan nanti bagaimana contohnya teman-teman bisa lihat. Tapi teman-teman harus tahu maksud dari persamaan regresi itu untuk apa sih gitu. Ya, jadi kita bisa memprediksi nih dari persamaan ini. Ya. Nah, itu dari persamaan. Nah, berikutnya adalah kita akan uji T ya, atau uji signifikansi. Ya, tadi saya katakan bahwa teman-teman harus cek dulu nih bab 3-nya. Itu pakai uji T atau pakai uji signifikansi. Ya. Kalau uji signifikansi, teman-teman hanya menguji itu signifikansinya ya. Signifikansi ini harus di bawah ya, nilainya harus di bawah 0,05. Harus di bawah, signifikansinya harus kurang dari 0,05.
begitu. Ya, harus di bawah 0,05 sehingga dia bisa dikatakan berpengaruh. Nah, ini ya signifikansi. Kalau uji T gimana? Nah, uji T ini teman-teman perlu namanya T-tabel. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya T hitung harus lebih besar daripada T-tabel. Ini silakan teman-teman coba cari tahu ya. Untuk mencari T hitung ini, T hitung kan sudah ada nih. Nah, T ini T hitung. Kalau T-tabel bagaimana? Nah, coba teman-teman cari tahu dulu. Karena ini perlu gitu ya, perlu tahapan lain untuk mencari T-tabel ini. Jadi teman-teman download dulu T-tabelnya, lalu untuk mencari angkanya yang mana itu harus disesuaikan dengan berapa jumlah variabelnya. Ya. Kemudian ada berapa jumlah dari n-nya atau sampelnya. Gitu. Nanti silakan coba cari tahu dulu ya. Tapi untuk syaratnya ya, yang jelas adalah T hitung harus lebih besar daripada T-tabel gitu ya. Lalu uji F pun sama, itu harus menggunakan F-tabel. Ya, jadi teman-teman harus download dulu F-tabelnya. Di internet silakan boleh cari F-tabel gitu, nanti akan muncul F-tabelnya. Ya. Ini saya terbatas sekali menjelaskan bagaimana cara mencari T-tabelnya ya. Jadi kalau langsung bisa saya tunjukkan gitu ya. Kalau di sini saya agak sulit karena tidak bisa pindah ke sana kemari gitu. Oke, kemudian untuk R-square ini teman-teman bisa melihatnya di sini. Ini ya. Nah, ini tuh artinya apa sih? Artinya bahwa pengaruh intelektual kapital dan profitabilitas ini itu memberikan dampak sebesar 62%. Gitu. Ya, ini memberikan dampak sebesar 62%. Sisanya adalah variabel lain yang belum diteliti. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Nah, silakan nih teman-teman bisa mencari tahu di penelitian-penelitian yang sebelumnya. Ini contoh kalimatnya, boleh kalau teman-teman samakan lah ya. Tapi kan angkanya pasti berbeda gitu. Jadi syaratnya ya, ketika teman-teman menuliskan hasil dari penelitian itu, pertama ada beberapa tahapan. Pertama, teman-teman menjelaskan tentang hasil perhitungannya. Ya. Dari hasil perhitungan atau dari hasil pengolahan data SPSS didapatkan nilai misal gitu ya. Nilai sekian. Nah, kemudian yang kedua, itu logikanya gimana? Ya, logikanya misal gini. Ya, kalau dari hasil pengujian di SPSS, maka didapatkan signifikansinya sebesar 0,00. Artinya penelitian diterima. Ya. Nah, logikanya gimana? Artinya profitabilitas, semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi juga nilai perusahaannya. Karena kan berpengaruhnya positif. Kalau negatif, ya cirinya di sini ada tanda minusnya. Gitu ya. Ini ada tanda minusnya. Kalau misal tanda minus artinya berpengaruh negatif. Ketika profitabilitasnya tinggi, maka nilai perusahaannya malah turun. Ya. Nah, itu penjelasan logisnya. Atau penjelasan hasil dari logikanya lah begitu ya. Nah, setelah teman-teman menjelaskan secara logikanya, nah ini faktanya gimana? Fakta di lapangannya seperti apa? Ya, jelaskan ketiga poin ini. Jadi hasil perhitungannya, logikanya, faktanya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya dari sini ya, teman-teman bisa lihat nih dari penelitian sebelumnya. Kita baca. Hasil penelitian uji statistik dalam tabel diketahui nilai signifikansi. Nah, ini kan kita berbicara hasil penelitian melalui perhitungannya, pengujiannya, ya kan? Hasil tersebut membuktikan bahwa secara parsial mempengaruhi. Oke. Dari hasil tersebut, hipotesis pertama diterima.
Nah, kemudian di yang berikutnya ya, ini kita jelaskan secara faktanya. Oke, saya lupa menyampaikan bahwa logika atau fakta ini juga butuh dijelaskan juga penelitian sebelumnya gitu. Ya. Nah, ya penelitian ini pernah dilakukan oleh Stiono. Nah, yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas. Jadi kita mencari penelitian sebelumnya yang memperkuat penelitian kita. Oke, silakan jelaskan di situ. Lalu di sini nih penjelasan dari penelitian kita. Faktanya seperti apa? Ya. Kenyataannya bagaimana? Jadi ukuran suatu perusahaan mengidentifikasi bahwa semakin besar ukuran perusahaan membuat perusahaan menyajikan pengungkapan human capital yang semakin besar pula. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar memiliki sumber daya. Nah, ini kan alasannya nih. Nah, ini pun yang harus teman-teman cari tahu alasannya dari penelitian sebelumnya. Memang harusnya idealnya adalah alasan ini teman-teman cari tahu juga secara langsung ke lapangan gitu. Ya kan, tapi karena terbatasnya waktu, terbatas juga kesempatannya, terbatas juga bagaimana cara menelitinya ya. Jadi kita bisa melihat penelitian sebelumnya pun itu nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya kan alasan ini hanya peneliti yang tahu gitu kan. Tapi kita coba mengambil dari penelitian sebelumnya saja. Ya, misal contoh deh, kita mau meneliti tentang masalah yang ada di perusahaan kita. Kita teliti, ya, kita dapatkan datanya. Kemudian kita tahu pasti kita tahu alasannya gitu. Kenapa hasilnya seperti itu? Ya, bisa jadi misal karena di perusahaan itu terlalu banyak biayanya misal gitu. Nah, itu kan hanya peneliti saja yang tahu. Sehingga hal tersebut yang teman-teman sampaikan. Jadi peneliti sampaikan di tulisan ini. Jadi begitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan. Jadi teman-teman silahkan menjelaskan penelitian atau hasil regresinya. Ya, tadi harus gunakan persamaannya juga. Persamaan regresi, kemudian nanti jelaskan. Kemudian aja uji T, uji F, R-square jelaskan juga. Nah, nanti untuk penjelasan dari hipotesisnya, penjelasannya seperti tadi ya. Minimal ada 3 ini, poin ini, hasil perhitungannya, logikanya, faktanya, sama penelitian sebelumnya gitu. Jadi silakan teman-teman jelaskan. Contohnya bisa melihat dari penelitian sebelumnya ya. Jadi minggu lalu harapan saya teman-teman sudah melakukan itu. Sekarang silakan kerjakan dari data-data yang sudah teman-teman punya, lalu dibuat deskripsinya ya. Itu sepadanya sudah saya buka maksimal, karena ini saya rasa juga cukup mudah ya, karena sudah pernah teman-teman lakukan. Ya maksimal hari Sabtu lah ya. Hari Sabtu teman-teman sudah beres untuk mengerjakannya ya. Mungkin gitu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.